Kemudian selanjutnya adalah yang tadi saya bilang, analisis kelayakan, feasibility analysis. Nah, untuk di business case ya, atau di organisasi bisnis, biasanya terdapat 5 jenis analisis visibilitas ya. Di antaranya yang pertama economic feasibility analysis ya. Tentunya karena ekonomi itu berkaitan dengan cost and benefit yang terukur dengan uang, maka di sini dilakukan diuji kelayakan berdasarkan apakah biaya yang kita keluarkan saat ini untuk membuat atau mengembangkan sistem baru itu akan menghasilkan return yang lebih tinggi di masa depan atau tidak. Kalau misalnya return-nya nanti lebih besar, oh berarti worth it ya. Jadi investasi kita saat ini tuh layak dilakukan. Tapi kalau tidak lebih tinggi return-nya, berarti tidak layak dilakukan. Jadi kan kalau organisasi bisnis itu mengharapkan profit ya, untung ya, harus untung. Jadi kalau tidak untung berarti nggak layak, nggak harus dilakukan gitu. Dan pengembangan sistem itu membutuhkan investasi ya, membutuhkan biaya. Makanya perlu sekali untuk dilakukan kelayakan investasinya dulu. Kemudian yang kedua adalah kelayakan teknis ya, technical feasibility analysis. Ini berkaitan dengan apakah kita bisa menggunakan teknologi yang sekarang atau kita harus menggunakan teknologi yang baru atau yang lain yang lebih mutakhir begitu. Kemudian yang ketiga adalah aspek legal atau aspek hukum berkaitan dengan aspek peraturannya juga. Apakah sistem yang baru nanti itu comply atau sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tempat organisasi berada gitu ya, atau sesuai dengan kontraktual peraturan-peraturan yang ada di internal perusahaan juga. Nah, kalau sesuai, oke, berarti visible dan juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah scheduling feasibility analysis atau yang ini berkaitan dengan masalah timing ya. Apakah secara timing begitu ya, pengembangan sistem yang baru itu layak, artinya bisa mengejar kebutuhan atau tidak layak karena misalnya butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena tentunya setiap organisasi itu punya agenda dan punya timeline, punya batasan atau constraint waktu yang ini harus dipertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah feasibility study dari aspek operasi, operational gitu ya. Apakah kita punya sumber dayanya ya, orang-orang diantaranya ya, yang bisa dan mampu mendesain dan juga mengimplementasikan sistem yang baru ini gitu ya. Atau apakah juga mereka mau gitu, user itu mau nggak menggunakan sistem yang baru. Nah ini harus dicek dulu ya melalui analisis. Ini di tahapan pertama tadi. Nah, lebih jauhnya lagi, ini berkaitan dengan feasibility study dalam aspek ekonomi. Nah, karena tadi berkaitan dengan uang, berkaitan dengan investasi, maka kalau dalam analisis kelayakan ini kita kenali beberapa rumus yang sering digunakan ya untuk mengukur kelayakan investasinya. Di antaranya adalah payback period ya. Ini fungsinya adalah untuk menghitung, mengukur kapan atau di tahun keberapakah gitu ya investasi yang kita keluarkan itu akan kembali, akan impas begitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi net present value NPV. NPV ini adalah untuk mengestimasi berapa sih nilai sekarang dari return yang akan kita peroleh di masa depan. Kalau misalnya yang akan kita dapatkan di masa depan itu lebih tinggi, berarti visible. Tapi kalau ternyata lebih kecil dari yang kita keluarkan saat ini, berarti tidak visible. Ini kenapa dilakukan? Karena adanya faktor inflasi ya, yang menyebabkan nilai uang saat ini dengan yang di masa depan itu berbeda. Kita kenal dengan time value of money. Kemudian yang ketiga adalah rumus internal rate of return. Jadi IRR ini fungsinya adalah mengkalkulasi tingkat bunga berapa ya, di tingkat bunga berapakah nilai NPV itu nol. Artinya apa yang kita keluarkan sekarang impas atau sama dengan apa yang kita dapatkan di masa depan. Nah, rumus-rumusnya sebetulnya bukan cuma ini, ada masih banyak sekali ya. Dan kalian mungkin pernah atau nanti akan bertemu dengan rumus-rumus ini pada mata kuliah tersendiri. Biasanya pada mata kuliah bisnis ya, seperti misalnya manajemen keuangan, manajemen operasi, atau di mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis ya, studi kelayakan bisnis dan seterusnya. Nah, sekarang lanjut kepada topik berikutnya yaitu tentang aspek perilaku dalam pengembangan sistem. Perilaku di sini adalah perilaku people atau orang-orang yang terlibat dalam SDLC. Nah, perilaku mereka itu biasanya mempengaruhi atau menghambat SDLC. Kenapa? Karena beberapa perilaku ini. Pertama adalah fear atau ketakutan.
Kadang sistem baru itu sulit diterapkan karena orang-orangnya takut. Takut apa? Takut gagal, misalnya gitu ya. Atau takut kehilangan statusnya. Banyaklah ketakutan. Contoh misalnya ya, ketika sebuah pabrik mau menerapkan penggunaan mesin baru, yang ini bisa menggantikan fungsi manusia gitu ya. Tentu di situ ada juga ketakutan dari pegawai. Aduh, takut saya jadi kehilangan job gitu ya karena adanya mesin ini. Sehingga males atau tidak mau mendukung pengembangan sistem yang baru. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari top manajemen. Misalnya top manajemennya itu kurang mengarahkan, kurang mensosialisasikan sistem yang baru, atau kurang bisa meyakinkan stafnya bahwa sistem yang baru ini penting untuk kita dukung, gitu. Atau bahkan mungkin top manajemennya juga kurang mendukung, bisa jadi seperti itu, gitu ya. Karena kenapa top manajemen ini penting? Karena yang dilihat, yang diikuti oleh para pegawai itu kan siapa? Pimpinannya gitu ya. Sehingga dia harus menjadi yang terdepan gitu dalam melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga di antara perilaku yang juga menghambat adalah bad prior experiences atau pengalaman buruk. Jadi pengalaman buruk itu misalnya pernah dilakukan juga usaha untuk mengembangkan sistem yang baru, yang serupa tapi gagal. Kegagalan itu biasanya kan meninggalkan trauma ya, sehingga resist gitu ya, enggan untuk mencoba kembali. Kemudian yang keempat, poor communication. Jadi komunikasi yang buruk, yang kurang baik ya dalam organisasi, sehingga banyak mispersepsi, banyak salah paham, banyak salah sangka. Karena tadi misalnya top manajemennya itu kurang mensosialisasikan apa keinginan mereka, apa maksud mereka gitu ya, sehingga yang di bawah-bawah itu banyak akhirnya kurang paham dan jadi salah paham, sehingga mereka pun akhirnya enggan untuk mendukung sistem yang baru. Kemudian selanjutnya adalah disruption. Disruption itu terjadi jika adanya additional request ya, banyak permintaan tambahan terhadap informasi dan juga beban waktu lembur begitu ya, yang ini mengganggu karyawan sehingga mereka tuh punya keengganan gitu. Maksudnya gini, ketika ada sistem baru mau diperkenalkan itu, mereka dikasih tambahan tugas dan juga waktu kerja yang di luar operasi normal, sehingga mereka merasa terdistraksi, merasa terganggu gitu. Akhirnya mereka enggan untuk mengikuti sistem yang baru. Kemudian selanjutnya, perilaku yang juga menghambat adalah perubahan manner ya. Nah, jadi pendekatan sosialisasinya ini beda ya antara top management dan juga lower management atau employee ya atau karyawan biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah biases and emotions. Jadi banyak bias, asimetri informasi, banyak yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi semuanya harus transparan begitu. Dan juga banyak terlibat di situ perasaan, emosi gitu. Emosi personal ya. Sehingga ini tentunya bisa menghambat sistem. Kemudian selanjutnya adalah terakhir ya, adalah personal characteristics and background, yaitu karakteristik personal dari setiap user juga mempengaruhi ya. Di antaranya adalah misalnya background usia. Biasanya karyawan yang berumur atau berusia lanjut ya, mereka itu punya karakteristik enggan untuk mempelajari teknologi baru. Bisa jadi karena faktor usia itu kan masalah semangatnya beda ya gitu ya. Kemudian juga akhirnya mempengaruhi pelaksanaan sistem yang baru. Mereka biasanya malas belajar teknologi terbaru ya karena butuh waktu gitu ya, apalagi kalah cepat dengan yang muda-muda gitu. Kemudian selain umur, sebetulnya yang juga mempengaruhi adalah sifat ya, karakteristik keterbukaan terhadap hal yang baru gitu. Nggak usah orang tua ya, anak muda atau orang yang lebih muda pun belum tentu ya open terhadap teknologi baru. Belum tentu senang belajar hal baru gitu. Dan orang-orang yang malas belajar hal baru ini tentunya akan menghambat pengembangan sistem. Nah, gimana cara kita mencegah problem-problem perilaku tadi gitu ya? Tentunya kalau misalnya dukungan top manajemen kurang, berarti di sini top manajemennya yang harus berbenah diri. Dia harus melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dengan baik ya kepada bawahannya. Segala yang dimaksud atau direncanakan oleh manajemen itu harus tersosialisasikan dengan baik gitu ya, sehingga tidak terjadi salah paham. Kemudian juga sebisa mungkin sistem yang baru ini bisa memuaskan semua pihak, meskipun pasti ada aja kendala ya, tapi kalau bisa semua kebutuhan dari para user itu terinventarisir, terakomodir. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus melibatkan user gitu. Jangan
yang mendesain itu top management aja, yang memakai para user gitu ya, yang nggak tahu prosesnya tiba-tiba ada aja. Biasanya ini akan menimbulkan berbagai mispersepsi lagi gitu. Makanya libatkan user itu dari awal. Jadi dari mulai investigasi awal itu ditanyain maunya apa gitu ya, disurvey kan begitu. Ketika sudah ada desainnya, diuji cobakan dulu oleh usernya sehingga tidak ada kekurangan gitu ya di akhirnya. Kemudian kalau misalnya masalahnya adalah banyak orang yang takut, nah ini berarti gimana caranya supaya mereka nggak takut lagi gitu ya. Tentunya diberikan arahan, diberikan pemahaman gitu ya, dan juga peluang bagi mereka gitu supaya mau mencoba. Kemudian kalau misalnya di sana terlalu banyak terlibat emosi pribadi gitu ya, ya ini hindarilah gitu yang namanya subjektivitas emosi pribadi untuk kepentingan bersama ya. Jadi kedepankan profesionalisme. Kemudian juga, nah kalau ini masalahnya adalah karena banyak yang nggak paham cara memakai sistem yang baru, tentunya harus dilaksanakan training gitu ya bagi para user. Kemudian performance evaluation ya, ini berkaitan dengan tadi tahapan operation and maintenance ya. Jadi continuous improvement dalam perjalanannya sistem yang baru ini harus terus dimonitoring ya, dipantau sehingga bisa dievaluasi apa yang kurangnya, apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkannya begitu. Kemudian keep open communications ya. Jadi komunikasi itu harus terus terbuka ya. Jangan sampai ada bias, jangan sampai ada kecurigaan gitu antara top dengan lower management gitu ya, dengan karyawan. Jadi memang keterbukaan ini penting ya dimanapun begitu ya. Kemudian test the system prior to implementation. Jadi tadi sebelum ke tahapan keempat, implementasi dan operasi tentunya harus dites dulu, diuji coba dulu sebelum ketok palu bahwa sistem baru ini akan diterapkan. Harus diuji coba dulu dalam sekian waktu sampai kelihatan apa yang harus diperbaikinya gitu ya. Kemudian keep system simple. Jadi buatlah sistem itu sesederhana mungkin, jangan rumit supaya tidak menyulitkan dan juga karena gini, kalau user itu kan ingin yang mudah, ingin yang praktis. Sehingga kalau misalnya rumit, user belum apa-apa udah malas belajar. Jadi avoid radical changes, hindari perubahan sistem yang sifatnya itu radikal atau mengakar. Sifatnya itu hanya kalau pengembangan sistem itu continuous improvement gitu, memperbaiki yang kurang-kurang supaya lebih sempurna lagi begitu. Kemudian control users expectations ya. Jadi ekspektasi user itu harus dikontrol supaya mereka tetap realistis gitu. Sistem ini tuh realistis ya, artinya sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Baik, kalau sudah selesai, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.